Kalau dari skornya saudara-saudara ya memang sangat telak, sangat tidak biasa. Tetapi jangan senang dulu saudara-saudara, jangan senang dulu. Jangan membuat kesimpulan yang terlalu dini saudara-saudara. Thailand itu yang tampil itu ya ini saya kasih tahu ya, yang tampil itu adalah pemain-pemain lapis kedua. Pemain utama mereka itu nggak tampil saudara-saudara. Jadi kalau sampai 8 gol itu ya wajar saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Pasti akan ada yang kita percakapkan. Pasti akan ada yang kita obrolkan. Nah, kita analisis, kita ulas, baik yang seputaran negara-negara Asia Tenggara, sepak bola di seputaran negara-negara jiran, negara-negara tetangga, negara-negara serumpun, di Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Timor Leste, Uganda, Zimbabwe, Wakanda, dan sekitarnya. Semua akan kita bahas secara fair, secara adil, secara jujur, sportif. Tidak ada muatan kebencian, tidak ada muatan provokasi. Semuanya murni urusan sepak bola. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini saudara-saudara, kita akan membahas tentang kekalahan telak, skor 0-8, kekalahan Thailand di FIFA Matchday, di pertandingan uji coba internasional dalam kalender FIFA yang baru saja terjadi. Thailand ini raja sepak bola Asia, King of ASEAN. Nah, kayak kira-kira begitulah. King of ASEAN Football itu dikalahkan 8 gol tanpa balas oleh tim dari Eropa Timur, Georgia, tim dari pecahan Uni Soviet. Skor yang itu membuat banyak orang terkejut. Kok bisa Thailand bisa dibantai sebanyak itu? Ya kalau kalah 2-0, 3-0 mungkin masih normal. Tetapi kalau 8-0 itu saudara-saudara. Ini ada apa saudara-saudara? Apa yang sebenarnya terjadi? Ada apa di balik kekalahan itu? Ini yang akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita perbincangkan di edisi kali ini saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, banyak penontonnya komentator gadungan ini mengusulkan, "Bang, tolong dong dibahas itu kekalahan Thailand. Kenapa Thailand bisa kalah sangat mencolok seperti itu? Kenapa Thailand bisa 8 gol saudara-saudara? Bayangkan 8 gol. Tim yang selama ini disebut sebagai raja sepak bola Asia Tenggara, King of ASEAN Football, tim yang selama ini dianggap superior di regional kita, di kawasan kita, di Asia Tenggara, tim yang tidak pernah kekeringan melahirkan pemain-pemain hebat sejak masa lalu sampai masa sekarang, tim yang punya liga, kompetisi yang cukup bergengsi di Asia Tenggara, tim yang punya permainan, yang punya cara menendang bola yang sangat bagus, tim yang punya prestasi di level AFF, juara Piala AFF berkali-kali. Tetapi saudara-saudara, pada kenyataannya ketika berhadapan dengan Georgia di mana ya? Di sana, di Georgia sana. Di Eropa sana, mereka menjalani tur Eropa menghadapi Georgia dan Estonia. Nanti setelah Georgia melawan Estonia, mereka pergi ke sana dan menghadapi sebuah pertandingan dalam cuaca yang cukup dingin saudara-saudara. Ini kan bulan Oktober, sudah mau mendekati musim dingin. Jadi cuacanya sangat dingin. Kemudian Thailand bermain sangat jelek sekali. Tidak seperti Thailand pada umumnya yang kita lihat, tidak seperti Thailand yang kita kenal. Mereka gampang sekali kehilangan bola. Pemainnya mudah panik, gampang melakukan kesalahan. Koordinasi di lini belakang yang digalang oleh Elias Dolah itu, Elias Dolah, pemain Bali United itu juga jelek sekali. Kacau. Organisasi permainan mereka jelek. Jangankan menyerang ya saudara-saudara, bertahan saja mereka kerepotan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah kita jumpai Thailand ketika bermain di Asia Tenggara, di ASEAN.
Bahkan di Asia pun mereka tidak pernah bermain dengan sangat jelek seperti ini. Ini baru pertama kali saya melihat Thailand bermain amat sangat jelek sekali, saudara. Super jelek. Ah, itu saudara. Jadi ya banyak orang yang tertawa, kaget, terus menyinyir apa segala macam lah, karena tidak menyangka ini bisa terjadi. Dengan melawan Georgia ini, saudara-saudara, Thailand itu bahkan sudah menderita 6 gol di babak pertama. Nah, bayangin. 6 gol di babak pertama. Ini kan di luar nalar lah, di luar akal sehat, di luar pemikiran kita-kita ini yang selama ini selalu bertemu Thailand. Di luar pemikiran orang-orang di Asia Tenggara, di ASEAN, penggemar sepak bola di ASEAN, penggemar bola sepak Asia Tenggara itu udah tahu lah, karena mustahil sekali Thailand bisa kalah sampai 6 gol di babak pertama, saudara-saudara. Dan bahkan itu kemudian nanti di babak kedua mereka menderita 2 gol lagi. Ada juga banyak sekali kesalahan lah. Bahkan ada pemain Georgia itu yang mencetak 4 gol, kuatrik, saudara-saudara, kuatrik. Bayangin, apakah selama ini kita pernah membayangkan ada pemain dari Malaysia, misalnya si Arif Aiman atau Faisal Halim, atau bahkan Paulo Josue mencetak 4 gol, kuatrik ke gawang Thailand? Apakah kita pernah membayangkan pemain seperti Hoki Caraka, seperti Dimas Derajat, seperti Rafael Struwik, seperti siapa? Bambang Pamungkas mencetak 4 gol ke gawang Thailand? Apakah kita pernah membayangkan pemain seperti Nguyen Quang Hai, Nguyen Litin, si Duan Van Hao itu mencetak 4 gol ke gawang Thailand? Apakah Paulo Gali Freitas pernah kita bayangkan mencetak banyak gol ke gawang Thailand? Ternyata kan tidak, saudara-saudara. Ternyata tidak. Dan ini benar-benar terjadi, saudara-saudara. Seorang pemain Georgia itu, Mikau Tatse itu mencetak 4 gol ke gawang Thailand. Dan Thailand sudah menderita 6 gol di babak pertama, sehingga skor akhir 8-0. Itu benar-benar pertandingan yang pertandingannya itu di Norwegia, saudara-saudara. Pertandingannya di Norwegia. Jadi, dan cuacanya ya memang dingin. Kalau dari cuaca dingin ya saya bisa maklum lah, cuaca dingin. Kan Thailand itu panasnya minta ampun, hampir sama dengan Kuala Lumpur. Lebih panas dari Jakarta, saudara-saudara. Ya, 11-12 sama Kuala Lumpur lah, panas sekali. Jadi, ya kalau faktor cuaca ya saya bisa maklum lah. Tetapi kalau skornya sampai 8-0 ya mohon maaf, saudara. Selain faktor cuaca, saudara-saudara, kenapa Thailand bisa dibantai, bisa dipecundangi, dipermalukan dengan skor yang sangat mencolok melawan Georgia, saudara-saudara? Faktor utama kalau saudara-saudara perhatikan ada di starting line up. Starting line up sini ya, dia memainkan si Terasak Poipimai di depan. Jadi skemanya adalah 3-4-3. Mano Polking menampilkan 3-4-3. Poipimai di depan bersama Tot Sanit. Kemudian ada lagi Prom Sri Kaev. Itu di depan di 3. Kemudian di belakangnya ada Kaman, Dolah sama Praisuwan. Di tengahnya itu, saudara-saudara, ada ada Sotcita Kamakul sama Popam sama Bordin Pala. Si Dodo ini siapa ya? Pokoknya si Do lah, Tedo itu pemain Thailand. Nah, kenapa itu mereka siapa itu? Mano Polking itu menampilkan pemain-pemain seperti itu. Itu adalah pemain B, pemain cadangan, pemain lapis kedua, bukan pemain terbaik Thailand. Itu ada pemain yang tampil waktu itu di SEA Games. Si Poipimai itu pemain dari Port FC, itu main di situ. Dia dipanggil. Kenapa? Ini pertanyaannya kan seperti itu. Kenapa Thailand kok berani-beraninya bermain melawan tim dari Eropa yang secara postur lebih tinggi, secara peringkat. Georgia itu kalau nggak salah peringkat 70 berapa ya, pokoknya 70-an lebih tinggi. Sementara Thailand itu di atas 100-an lebih. Itu kenapa? Kenapa dia berani berspekulasi yang sangat-sangat besar sekali? Karena kan logikanya nggak masuk akal, saudara-saudara. Logikanya nggak masuk akal kalau menghadapi tim Eropa, Thailand dengan istilahnya itu bondo nekat lah, bondo nekat. Dengan pemain ala kadarnya, dengan pemain sembarangan, dengan pemain banyak sekali pemain yang belum berpengalaman, saudara-saudara. Banyak sekali pemain yang belum berpengalaman, baru punya 1 caps, baru punya 2 caps, baru punya sedikit. Walaupun ada juga pemain-pemain yang cukup berpengalaman yang punya capsnya banyak puluhan, tetapi mayoritas adalah pemain lapis kedua.
Kenapa saudara-saudara? Kenapa? Pertanyaan saya kenapa? Kenapa Thailand nekat berani sekali hanya menggunakan pemain-pemain lapis kedua dalam tur di Eropa, saudara-saudara? Kenapa? Jawabannya adalah karena 3 klub Thailand itu klub besarnya Thailand ya, Buriram United, BG Pathum United, kemudian ada lagi si Bangkok United, itu semuanya tampil di Liga Champion Asia. Mereka fokus ke Liga Champion Asia. Mereka merasa punya peluang untuk bisa berprestasi di Liga Champion Asia. Jadi ketika ada pemanggilan pemain untuk FIFA Matchday, mereka itu tidak mau melepas pemain. Nah, ini kan aneh, saudara-saudara. Padahal FIFA Matchday itu adalah wajib. Hukumnya wajib, hukumnya klub untuk melepas pemain apapun alasannya. Nah, di sini Asosiasi Sepak Bola Thailand itu tidak tegas. Akibatnya pemain-pemain seperti Terasil Dangda, kemudian pemain seperti Chanatip Songkraisin itu tidak bisa berangkat. Supacai Caidet itu juga tidak bisa berangkat. Kemudian seperti Supacok Saracat. Supacok Saracat itu main di Jepang, tapi itu juga tidak dipanggil. Itu lucu juga. Kemudian seperti si Ekanit Panya itu juga di Jepang. Di Urawa Reds Diamond itu juga tidak dipanggil. Kemudian Supanat Muenta itu di Belgia itu juga tidak dipanggil, saudara-saudara. Titipan Puacam, Ponglai Anam, kemudian Sarah Yuyen, Manuel Bir, kemudian Nicholas Mikkelsen. Semuanya lah, saudara-saudara. Banyak sekali Nitipon Selanon. Pemain-pemain yang selama ini menjadi tulang punggung Thailand, pemain-pemain utama di Thailand ketika Piala AFF, ketika kualifikasi Piala Asia, ketika kualifikasi Piala Dunia, ketika pertandingan-pertandingan persahabatan FIFA pun pemain-pemain ini dipanggil dan diizinkan. Tetapi sekarang ini mereka tidak dipanggil. Kemungkinan dipanggil tetapi tidak mendapat izin setelah mereka bernegosiasi, kemudian Asosiasi Sepak Bola Thailand juga tidak terlalu tegas, tidak memberikan kewajiban yang lu wajib seharusnya ikut, tidak seperti Indonesia atau seperti Malaysia, tidak seperti Vietnam. Jadi dengan pemain-pemain seperti itu normal, saudara-saudara. Normal kalau pemain kalau Thailand bisa dibantai 0-8 gol tanpa balas melawan tim dari Eropa, saudara-saudara. Saudara-saudara, selanjutnya Thailand itu akan bermain melawan Estonia di Tallinn tanggal 17 Oktober 2023 dengan kekuatan yang relatif sama, saudara-saudara. Saya nggak tahu apakah nanti akan kalah atau apa. Tetapi kan walaupun Estonia itu negara berperingkat 100-an FIFA dan termasuk salah satu negara lemah di Eropa, saudara-saudara, tetapi tim Eropa itu tetap saja Eropa, saudara-saudara. Cara main mereka, postur mereka, fisik mereka, cara sepak bola mereka, gaya karakter itu berbeda dengan tim-tim dari Asia Tenggara. Tim-tim dari Asia beda sekali. Mereka jauh lebih matang, jauh lebih disiplin. Walaupun sekali lagi saya katakan itu adalah tim bukan tim top Eropa lah. Tetapi secara kualitas tetap saya nggak tahu apakah Thailand akan bisa menang atau berusaha untuk imbang atau kalah lagi. Kalaupun kalah juga apakah akan telak, apakah kalah tipis atau apa. Karena begini, selain faktor permainan tim-tim Eropa yang lebih bagus secara fisik, secara teknik, secara pemahaman taktik, secara pemahaman ideologi, filosofi, jangan lupa, seperti yang saya bilang, sekarang ini Eropa sedang memasuki musim dingin, hampir musim dingin. Apalagi Estonia itu di Baltik sana, di utara, mereka sudah sangat dingin, saudara-saudara, mungkin bisa di bawah 10 derajat. Ini juga harus menjadi perhatian yang serius untuk Asosiasi Sepak Bola Thailand, gitu loh. Kenapa sih mereka sombong sekali? Saya bilang sombong sekali ya. Saya harus mengatakan sombong. Kenapa mereka tidak mencari lawan aja yang seputaran di Asia Tenggara atau di Asia atau di Afrika yang relatif 11-12? Kenapa mereka harus pergi ke Eropa untuk bermain di cuaca yang dingin? Sudah gitu banyak pemain utama yang tidak tampil lagi. Ini kan seperti mati konyol gitu loh, saudara-saudara. Anda pergi berperang tapi Anda tidak punya senjata, Anda tidak punya tank, Anda tidak punya meriam, Anda hanya bermodalkan golok. Kira-kira seperti
Apakah ini bisa diambil kesimpulan bahwa Thailand ini bukan lagi raja di sepak bola Asia Tenggara, King of ASEAN Football? Apakah itu kita bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Saya rasa sih terlalu dini, saudara-saudara. Terlalu cepat kalau kita mengambil kesimpulan seperti itu, seperti yang dikatakan beberapa netizen, seperti yang dikatakan beberapa penonton komentator gadungan, seperti beberapa orang yang komen di komentator gadungan yang mengatakan, Thailand sudah tidak kompetitif lagi, reputasi Thailand sudah tercoreng karena kalah 8-0 dari Georgia. Bukan seperti itu, saudara-saudara. Menurut saya itu tidak bisa kita bandingkan, bukan, tidak apple to apple, tidak seimbang. Kalau kemarin itu misalnya Thailand tampil dengan kekuatan terbaik, Chanatip, kemudian Terasil, kemudian Teraton Bunmata, Muenta, kemudian semua Akane, terus Manuel Bir, semua ikut main dan kalah 8-0. Itu baru bisa kita ambil kesimpulan seperti itu. Tetapi kan faktanya tidak seperti itu. Thailand tampil dengan pemain, ya mungkin Thailand B lah. Kombinasi antara pemain muda Thailand, pemain debutan dengan pemain-pemain senior, pemain-pemain utama di-combine. Sehingga ya yang terjadi hasilnya seperti itu. Jadi saya tidak sependapat, saya tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan Thailand sudah, pamornya sudah hilang. Thailand bukan lagi raja di sepak bola Asia Tenggara. Thailand tetap saja tim yang bagus, saudara-saudara. Kita harus akui itu, fair. Suka atau tidak suka, senang atau tidak suka, Thailand di level senior adalah tim terbaik di Asia Tenggara. Kalau di level junior, di level U23, di level U20, di level U17, itu masih terjadi perdebatan. Thailand bukan yang terbaik, bisa saja. Karena faktanya Indonesia juga bisa mengalahkan mereka. Itu fakta. Tetapi kalau di level senior, saudara-saudara, sekali lagi, di level senior saya harus mengatakan Thailand tetaplah tim terbaik di Asia Tenggara. Thailand tetap tim yang sangat bagus, tim yang tangguh, tim yang tidak mudah dikalahkan. Tim yang memang raja sepak bola di Asia Tenggara. Tim yang tidak boleh kita remehkan sedikit pun nanti kalau bertemu di pertandingan internasional resmi lah, saudara-saudara. Tidak perlu kita, jadi mereka tetap tim yang bagus dan tetap harus kita hormati sebagai Thailand. Walaupun kekalahan kemarin itu bukan sebagai gambaran yang bisa kita gunakan untuk menerjemahkan kekuatan sepak bola Thailand terkini yang mungkin saja Thailand berpikir menghadapi tim-tim Eropa di FIFA Matchday itu akan membuat mental para pemain tambah bagus. Membuat para pemain mendapatkan pengalaman jam terbang yang tinggi, yang luar biasa, yang bisa bersaing di level kelas atas lah, level internasional tinggi. Karena Thailand ini nanti akan tampil di kualifikasi Piala Dunia itu juga lawannya berat, saudara-saudara. Kalau nggak salah itu mereka tergabung dengan Cina. Kemudian nanti di Piala Asia itu juga mereka akan bertemu dengan lawan-lawan yang relatif lebih tangguh, seperti kalau nggak salah itu ada Arab Saudi, ada Oman. Kemudian nanti di kualifikasi Piala Dunia itu ada Cina dan ada Korea Selatan. Jadi mungkin saja Thailand berpikir dengan menghadapi tim dari Eropa, itu para pemain dia akan terbiasa menghadapi lawan yang lebih berat. Mungkin pemikiran mereka begitu. Tetapi kan kenyataan di lapangan tidak, saudara-saudara. Dengan pemain-pemain utama yang tidak dipanggil, tidak diizinkan tampil kan ya sama dengan memalukan lah. Itu memalukan. Kalau orang Thailand itu seharusnya itu malu lah. Kira-kira seperti itu. Tapi kita kan bukan orang Thailand. Jadi ya biasa aja. Dan Thailand mah udah biasa kalau masalah begitu. Jadi ya memang ya tiap negara itu kan punya prioritas masing-masing, punya pemikiran masing-masing, punya punya rencana masing-masing di sepak bola, punya taktik, punya strategi, punya pemikiran yang harus kita hormati lah. Kita tidak bisa menyamakan cara mengelola sepak bola di Thailand dengan cara mengelola sepak bola di Indonesia. Cara mengelola sepak bola di Indonesia tidak bisa disamakan dengan cara mengelola sepak bola di Malaysia atau di Vietnam. Yang bisa kita samakan adalah outputnya, hasilnya. Output apa input ya? Ya pokoknya hasilnya. Hasilnya apa? Itu yang harus kita ikuti. Kalau hasilnya bagus kita ikuti. Kalau hasilnya jelek ya tidak usah kita ikuti, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang kekalahan memalukan Thailand 0-8 dari Georgia.
tentang hasil yang di luar dugaan, tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi di internal Thailand sendiri, di Asosiasi Sepak Bola Thailand yang tidak tegas, tidak bertindak keras terhadap klub yang menolak pemanggilan pemain. Padahal ini kan FIFA Matchday. Klub itu punya kewajiban untuk melepas. Dan tim nasional punya hak untuk meminta pemain itu. Tetapi yang terjadi, Thailand tidak mau melepaskan. Sehingga mereka berangkat tur ke Eropa Timur, Georgia dan Estonia. Itu dalam keadaan yang tidak ideal. Mayoritas adalah pemain lapis kedua, pemain utama seperti Terasil Dangda, Canatip, kemudian si Bun Matam itu tidak dibawa. Pemain-pemain dari klub seperti Buriram, dari Bangkok United, kemudian dari BG Pathum United, itu tidak dibawa semua karena mereka lebih berat, lebih fokus ke Liga Champions Asia. Akibatnya Thailand dibantai. Jadi ini kita tidak bisa menyimpulkan bahwa Thailand bukan lagi raja sepak bola Asia, saudara-saudara, karena tidak apple to apple. Perbandingannya tidak sinkron, tidak sesuai gitu loh. Jadi ya kita nikmati saja dengan kekalahan itu. Penggemar sepak bola di Indonesia, di Malaysia, di Vietnam bisa tertawa lepas. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara ya pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang basi. Salam olahraga dan merdeka.